Baik, selamat malam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu pembelajar yang hadir di dalam kesempatan sharing Selasa hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi, bergabung di dalam event sharing Selasa yang rutin kita lakukan setiap Selasa malam. Hari ini saya mengundang Pak Ramli Sitorus. Beliau ini kalau menurut saya, bagi saya adalah senior saya karena kami live course kami itu di satu kota yang sama tapi tidak pernah ketemu. Jadi sepertinya beliau sudah berapa tahun ya di Suraku waktu itu Pak Ramli ya. Jadi Ya, beliau sudah keluar 6 tahun saya di Suraku. 6 tahun di Suraku baru saya masuk. Ketika kita ngobrol-ngobrol di satu grup, ternyata live crossfit kami di Suraku, tapi tidak pernah ketemu pada saat itu. Padahal sama-sama mengurusi HR ya. Jadi saya senang sekali bisa menghadirkan Pak Ramli karena beliau ini sudah berkecimpung lama di dunia HRD dan kemudian sekarang aktif sebagai konsultan. Pernah satu hari beliau bercerita bagaimana dalam satu sesi training itu di-challenge habis-habisan oleh generasi milenial. Nah, menurut saya itu bukan challenge yang akan dihadapi oleh Pak Ramli sendiri. Kita di HRD akan lebih sering lagi karena generasi yang masuk akan jauh lebih milenial. Kalau kita ini baru bergerak ke dunia sosial media, bermigrasi ke sosial media, internet dan lain-lain, generasi milenial ini atau yang lebih akhir itu lahir pada saat internet sudah jauh berkembang advance. Mari kita akan mendengarkan pengalaman dari Pak Ramli bagaimana HRD, perusahaan, dan kita juga yang bergerak untuk mengembangkan karyawan bisa mendapatkan tips and trick cara-cara jitu untuk mengembangkan karyawan milenial kita. Jadi silakan Pak Ramli, stage-nya saya serahkan ke Pak Ramli. Saya akan bantu untuk mengatur lalu lintas dan pertanyaan. Kira-kira kita akan mulai di 7.35 dan kemudian ada sesi pemaparan dari Pak Ramli, kemudian tanya jawab, mudah-mudahan bisa selesai di pukul 21. Tapi biasanya kalau banyak pertanyaan, ya mudah-mudahan Pak Ramli bisa menambahkan waktu buat kita. Baik, silakan Pak Ramli. It Oke, is yours. terima kasih Pak Wayan. Jadi Pak Wayan ini adalah rekan saya. Kita sebenarnya punya klub komunitas yang mungkin teraneh yang saya rasakan sampai saat ini. Nama klubnya HR Rusuh. Jadi di situ kalau yang berkunjung ke komunitas kita itu harus orang-orang HR yang rusuh. Artinya rusuh di sini adalah nggak boleh serius-serius banget, ya, tapi harus kontribusi. Nah, disitulah saya berkenalan dengan Pak Wayan ini. Eh, Memang pengalaman saya untuk di dunia HR sudah cukup lama ya, hampir lebih dari 20 tahun. Dan saat ini saya sudah menjalani sebagai konsultan dan trainer, ya, terutama untuk bicara sistem HR dan juga mengenai soft skill. Nah, saya diminta Pak Wayan untuk sharing ya, bukan saya training ya di sini. Kita sharing karena apa? Karena memang dunia milenial ini banyak teorinya, ya, tapi dalam prakteknya banyak yang bisa kita pelajari dari mereka. Oke, mungkin nanti untuk tanya jawab bisa di chat aja ya teman-teman ya.
Baik. Nah, dalam sharing ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita menghadapi gen milenial yang siap kerja dan pasti kita diharapkan oleh pimpinan perusahaan untuk menghasilkan hasil yang produktif. Nah, sebelum kita mengenal mereka, mungkin kita akan mengenal dulu ya generasi yang saat ini masih bekerja di dunia saat ini ada 4 generasi. Nah, generasi pertama adalah generasi baby boomers. Ya, apakah ada teman-teman di sini yang masih di generasi ini baby boomers atau mungkin ada punya atasannya atau mungkin ownernya baby boomers? Ya, generasi ini umurnya 57 sampai 71 tahun. Biasanya di perusahaan generasi baby boomers ini biasanya owner ataupun direktur ataupun senior manager. Kemudian generasi yang kedua adalah generasi X, ya, dari mulai umur 41 tahun sampai 56 tahun. Saya termasuk generasi X, ya, di mana generasi X ini merasakan didikan daripada si generasi baby boomers. Kemudian yang ketiga adalah generasi Y, yang disebut dengan generasi milenial. Itu adalah anak-anak ataupun karyawan yang berusia dari 25 tahun sampai 40 tahun. Dan saat ini di hampir industri atau di perusahaan, mereka ini sekarang saat ini memegang, banyak yang sudah memegang pimpinan perusahaan atau direktur. Terutama untuk perusahaan-perusahaan startup yang pernah saya konsultanin, itu rata-rata level direktur itu umur 28 dan 30 tahun. Jadi generasi Y adalah generasi yang sudah meneruskan tampuk pimpinan dari generasi X. Kemudian generasi Z, ya, anak-anak yang baru lulus, ya, umur 9 sampai 24 tahun, ini lebih kreatif lagi daripada generasi Y. Dan mungkin nantinya generasi Y akan menghadapi lonjakan karyawan dari generasi setelah Z. Dan itu mungkin kalau kita bisa melakukan observasi terhadap mungkin kita punya anak umur 0 sampai 9 tahun, itu lebih kreatif lagi. Ini adalah 4 generasi yang saat ini masih bekerja di dunia industri atau di perusahaan, dan memang agak unik ya untuk menangani 4 generasi ini. Saya pertama kali belajar atau mendapatkan sistem perbedaan generasi ini sekitar tahun 2016. Saat itu saya dapat orderan dari sebuah konsultan startup di mana hampir semua karyawannya itu ada di generasi Y. Sementara saya sebagai konsultan, sebagai trainer, saya di generasi X. Jujur, saat saya pertama kali ngajar, ya, ataupun berkomunikasi sama mereka, itu saya terkaget-kaget. Karena mungkin semua menyadari bahwa kita kalau generasi X sebagai konsultan, kita akan berpakaian rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu mentereng. Sementara di dalam kelas saya ketemu sama generasi Y, itu ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai kaos kutang biasa, kemudian ada yang bermain game, ada yang bermain gitar, dan macam-macam lagi. Dan di ruang kelas tersebut, itu posisi ruangannya itu bukan seperti bangku, tapi mereka duduk di lantai, ada yang duduk di atas meja, dan segala macam. Di situ saya terkaget-kaget karena saya adalah generasi X yang dididik oleh
generasi setelah baby boomers, di mana di situ saya diajarkan untuk sopan santun dan segalanya. Kemudian saya mendapatkan sebuah generasi yang aneh menurut saya. Tapi itu hanya berlangsung cuma setengah jam, 1 jam, dan di situ saya mencoba untuk belajar dari mereka. Apa sih yang ada di isi kepala mereka? Apa sih yang mereka harapkan? Ya. Dan di situ diskusinya ternyata sangat menarik sekali berhadapan sama teman-teman di generasi Y. Dan saat itulah saya mulai belajar, karena waktu itu saya dapat kontrak setahun ya di perusahaan tersebut untuk menjalankan program KPI, kemudian menjalankan program culture perusahaan. Dan di situ saya banyak sekali belajar bahwa perusahaan tersebut itu tidak ada non-stop-nya, jadi 24 jam. Jadi ada orang bekerja jam 1 sampai jam 2 pagi, ada orang bekerja pagi, ada orang tidur di jam 10 pagi sampai jam 12 pagi, ada orang juga bermain gitar, bermain drum di saat ada orang kerja, dan itu sangat menarik sekali. Oke, kita akan lihat tipikal-tipikal daripada 4 generasi ini, sehingga kita nantinya bisa membuat sebuah program yang akan cocok dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan kepada kita sebagai pimpinan ataupun sebagai human resources. Di sini kita akan lihat mengenai data BPS, ya, statistik, bahwa untuk generasi milenial dan Z itu memegang peranan penting di dalam dunia usaha saat ini. Bisa kita lihat, ya, untuk warna biru itu adalah post generasi Z, ya, setelah generasi Z. Kemudian yang orange itu 27,94% itu adalah generasi Z. Kemudian milenial itu ada di 25,87%. Di generasi X itu 21,88%. Baby boomers 11,56%, boomers itu 1,87%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa saat ini pekerja yang milenial ke atas itu sudah hampir melewati 51%. Dan mungkin 5 tahun ke depan, mereka lah yang akan menguasai dunia usaha atau dunia kerja. Saat ini kita akan lihat apa sih karakter daripada para baby boomers, sehingga saat kita berhadapan sama baby boomers, kita bisa mengerti karakter mereka, dan kita bisa mengerti bagaimana kita menghadapi para baby boomers ini. Para baby boomers ini, itu orientasinya itu adalah pencapaian, adalah hasil. Kemudian dedikasinya cukup bagus, cukup loyal, karena mereka dilahirkan oleh para pejuang Perang Dunia Kedua. Kemudian rasa ingin tahunya juga tinggi, ya, karena mungkin saat mereka ini untuk dunia pendidikan itu mungkin sangat rendah sekali. Kemudian hampir rata-rata para baby boomers ini adalah orang-orang yang mandiri, karena mereka dididik di dalam kondisi saat perang dan susah. Dan mereka sangat fokus terhadap karir yang mereka geluti. Sehingga mereka adalah orang-orang yang gila kerja. Dan kadang-kadang melupakan keluarga. Yang penting adalah kerja, 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 dan kerja. Dan itu yang saya rasakan juga kalau saya melihat background daripada orang tua saya. Kemudian mereka tidak suka dikritik. Nah, biasanya masalah di dunia usaha atau di dunia perusahaan, saat owner atau direktur atau atasannya baby boomers, kemudian punya bawahan milenial, itu bisa saya pastikan 100% akan terjadi bentrokan. Karena si milenial suka kritik, si baby boomers tidak suka dikritik. Ya. Kalau baby boomers itu suka mengkritik, makanya mungkin teman-teman yang punya anak kecil
atau misalnya punya remaja, apabila masih orang tuanya atau kakek atau neneknya, anak tersebut. Ya, karena tujuan mereka adalah membahagiakan keluarga. Jadi mereka benar-benar memprotek namanya keluarga. Oke, kita lanjut ke generasi X. Generasi X ini adalah seperti diri saya juga mengalami perubahan yang sangat banyak sekali. Saya masih merasakan perubahan dari mulai tidak ada lampu, tidak ada TV, ada lampu, tidak ada telepon, kemudian ada handphone, kemudian ada komputer, sampai saat ini. Jadi generasi X ini adalah orang-orang yang toleran. Karena apa? Dia mengalami banyak sekali generasi-generasi yang mereka lewati. Kemudian juga orangnya mandiri karena dididik oleh generasi baby boomers. Kemudian mulai memiliki jiwa pengusaha, sehingga banyak generasi X itu walaupun bekerja pasti ada sampingannya, entah itu mengajar, entah itu main saham, entah itu apa, karena mereka rata-rata memiliki jiwa pengusaha. Kemudian generasi X juga inovatif, karena ini didasarkan kepada perjalanan hidup mereka. Ya. Dulu saya ingat sekali waktu pertama kali saya melihat komputer itu, menurut saya adalah sesuatu yang aneh. Ya, tapi itu harus dipelajari. Kemudian begitu masuk ke internet, ini lebih aneh lagi. Kemudian zooming sekarang, ini lebih aneh lagi. Sehingga apa? Kita dipacu untuk berinovasi terus diri kita untuk terus berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Kemudian generasi X sudah memikirkan bagaimana dia menabung untuk masa tuanya, bagaimana dia menabung untuk hari esoknya, kemudian juga untuk keluarganya, sehingga generasi X ini kebanyakan sudah memikirin bagaimana menyimpan uang tersebut di dana reksa atau di saham dan segala macam. Sekarang kita akan masuk ke generasi yang kita akan bahas malam ini, di generasi milenial atau generasi Y. Generasi Y itu hampir rata-rata itu cepat untuk mendapatkan informasi dan mudah. Berbeda dengan generasi X. Dulu di zaman generasi X itu sangat susah untuk mendapatkan informasi karena dulu tidak ada internet, tidak ada Google. Kalau sekarang apapun bisa kita cari di Google. Kemudian mereka juga mulai menyukai namanya sesuatu yang instan karena dengan digenggam jari mereka bisa mencari semua informasi, semua komunikasi, semua teknologi hanya dengan mengklik instan tanya Mbah Google. Dan generasi Y ini kelebihannya adalah mereka punya visioner dan inovatif. Jadi mereka ini orang-orang yang punya mimpi besar. Sehingga kalau kita ingin mengembangkan potensi generasi Y ini menjadi performance, maka berikanlah mereka tantangan yang menarik. Berikanlah mereka tantangan yang mungkin melebihi apa yang kita pikirkan. Karena yang biasanya saya dapatkan, generasi Y ini kadang-kadang kita 1-2 langkah, dia sudah memikirkan 3-5 langkah ke depan. Dan yang biasanya yang sangat sering terjadi di perusahaan ataupun di dunia usaha, generasi Y ini sangat menjunjung tinggi yang namanya life balancing. Beda dengan generasi baby boomers dan generasi X yang rata-rata adalah workaholic. Kalau mereka tidak mau antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau kehidupan keluarganya tidak seimbang. Makanya banyak generasi Y, saat mereka menyelesaikan tugas, mereka bisa mengambil cuti. Dan mereka biasanya berlibur.
Mereka punya ambisi, ya, tapi harus seimbang dengan kehidupan. Mereka mempunyai jiwa entrepreneur, jadi di genggaman mereka, itu mereka bisa mencari yang namanya uang. Dan mereka tingkat percaya dirinya sangat tinggi, dan polanya selalu kekinian dan kreatif. Makanya kalau misalnya kita punya bawahan generasi Y, sementara kita generasi X atau baby boomers, kadang-kadang kita ketinggalan dibandingkan mereka. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang di generasi X ataupun baby boomers, kita harus bisa belajar, harus bisa menyelaraskan antara kondisi saat ini dan apa yang diharapkan oleh generasi-generasi milenial ini. Dan biasanya generasi Y ini sangat konsumtif, mereka itu tidak pernah memikirkan tabungan, yang mereka pikirkan adalah mendapatkan uang untuk langsung dihabiskan. Jadi mereka itu sangat senang namanya uang. Makanya saya sebagai konsultan dan juga waktu saya menghadapi generasi Y ini, sistem namanya sistem insentif itu sangat dikejar sama generasi Y ini. Dan yang terakhir, yang mungkin ini yang harus kita perhatikan adalah kebersamaan mereka itu, tingkat solidaritas mereka itu sangat tinggi. Jadi saya pernah di sebuah klien, saat satu orang generasi Y ini keluar, maka teman-temannya yang lain juga ikut keluar. Saat saya tanya kenapa keluar, mereka hanya jawab sederhana aja. Habis teman saya keluar. Jadi mereka tingkat solidaritasnya sangat tinggi. Bersama mereka sangat tinggi. Sehingga biasanya apabila kita memberikan tugas, itu biasanya kalau kita memberikan tugas dengan satu geng atau satu klubnya mereka, itu akan cepat sekali selesai. Itulah salah satu keunggulan daripada generasi Y. Kemudian kita akan beralih ke generasi Z. Generasi Z ini lebih pintar daripada generasi Y. Generasi Z ini lebih kreatif dari generasi Y. Karena apa? Kalau kita lihat generasi Z, itu tidak pernah memegang hanya satu peralatan saja. Mereka itu suka memegang 3 atau 4 peralatan sekaligus. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang baru masuk, itu kadang-kadang pegang handphone, pegang laptop, di sampingnya mungkin dia pegang buku, kemudian di depannya megang lihat TV. Kadang-kadang misalnya kayak saya di generasi X, itu kadang-kadang, fokus. Oh iya Pak, fokus Pak. Tadi Bapak mengatakan bla 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 bla. Dan mereka itu masuk semuanya. Kemudian yang kedua adalah internet adalah nyawa mereka. Jadi kalau misalnya generasi X, ya, kita masih taat sama orang tua, kita masih taat sama guru. Tapi kalau generasi Z, itu taatnya sama internet. Yang pagi yang dipegang adalah handphone dan internet. Kemudian mereka suka sekali namanya popularitas, sehingga kalau kita lihat hampir rata-rata semua generasi Z, itu kalau kita lihat Instagramnya, itu selalu berganti setiap hari. Karena popularitas adalah tujuan utama mereka. Like adalah tujuan mereka. Subscribe adalah tujuan mereka. Jadi semuanya mereka akan masukkan ke sosial media mereka. Melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter. Semuanya masuk ke sana. Dan mereka ini adalah generasi-generasi yang suka instan. Semuanya instan, sehingga mereka lebih senang semuanya memesan melalui gadget mereka. Baik itu pesan buku, baik itu pesan makanan, ya, apapun itu semuanya maunya instan.
Mereka tidak mau yang susah-susah, taunya instan. Kemudian generasi Z ini karena mereka merasa semuanya tersedia, mereka tuh rata-rata keras kepala. Karena mereka menganggap bahwa semua mereka bisa lakukan. Dan generasi Z ini kelemahannya adalah mereka selalu terburu. Karena kebiasaan mereka untuk one touch. Jadi 5-4 pekerjaan itu bisa dikerjakan sekali kerja, tapi biasanya Kemudian mereka hobi, namanya bergaul, ya, sosialita, itu adalah keharusan buat mereka. Kalau tidak sosial itu rasanya mati. Kemudian juga belanja daring, ya, online itu adalah hobi mereka. Sehingga mungkin sekarang kalau kita mau belanja ke mall itu rata-rata hampir separuh daripada mall tersebut untuk pakaian itu tutup. Karena hampir semua generasi Z itu lebih suka belanja melalui gadgetnya sendiri. Kemudian generasi Z ini sangat suka yang namanya tantangan. Tanpa tantangan mereka merasa mati. Sehingga kalau kita perhatikan generasi Z ini, game yang mereka mainkan itu adalah semua adalah game-game tantangan. Dan itu adalah menarik buat mereka. Kemudian juga mereka juga bisa menghasilkan uang dengan instan. Jadi hampir semua generasi Z itu bisa menghasilkan duit dengan gadgetnya. Entah dia jualan baju, entah dia jualan game online, entah dia jualan follower, dan macam-macam. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang dididik dengan demokratis. Apalagi saat ini setelah zaman COVID, ini semakin kelihatan sekali. Mungkin kita sebagai orang tua yang di generasi X kadang-kadang kurang dapat menerima sistem pendidikan yang saat ini. Tapi kalau saya lihat, ada salah satu nilai positif daripada COVID ini. Semua orang mulai belajar yang namanya demokratis. Semua orang belajar untuk mencari ilmu ataupun untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan. Di sini kita bisa lihat berdasarkan data yang diambil oleh Deloitte, ini adalah kondisi di mana generasi milenial menyukai pekerjaan-pekerjaan ataupun kondisi-kondisi yang mereka harapkan di sebuah perusahaan. Bisa kita lihat yang pertama adalah mereka suka bekerja di bidang yang sesuai dengan passion mereka. Itu ada di 49%. Kemudian apresiasi atas ide hasil kerja dan sebagainya. Jadi mereka sangat ingin diberikan apresiasi atas ide dan hasil kerjanya. Dan ini memang berdasarkan pengalaman saya, ini memang benar-benar benar. Kemudian mereka juga sangat ingin banyak pelatihan atau training pengembangan profesi. Kemudian mereka juga menginginkan adanya fasilitas rekreasi atau hiburan dari kantor untuk karyawan. Dan hanya 33% yang mengatakan masalah gaji. Jadi artinya gaji itu bukan hal yang utama buat mereka. Karena yang tadi itu, mereka bisa menghasilkan uang dari gadget mereka. Kemudian yang tertinggi kedua adalah suasana kantor yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa memberikan apresiasi hasil kerja atau ide, kemudian suasana kantornya menyenangkan, maka bisa saya pastikan generasi milenial akan memberikan kontribusi yang sangat besar di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian juga mereka sangat suka namanya fleksibilitas kerja
Jadi saat kondisi COVID ini mereka sangat senang karena mereka mungkin sebagian sudah bekerja WFH. Kemudian juga komunikasi di kantor yang fleksibel, ya, tidak bersifat hierarki. Jadi mereka sebenarnya sangat ingin keterbukaan antara semua tanpa melihat jabatan. Jadi mereka sangat ingin berkomunikasi, bisa berkomunikasi sama siapapun ya di kantor. Jadi tidak ada hierarki. Dan 4% menjawab yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat dari kondisi ini, maka yang perlu kita persiapkan agar kita bisa meningkatkan potensi atau produktivitas daripada generasi milenial yang ada di pusat kita. Yang pertama adalah kita harus siapkan ya KPI yang jelas, karena mereka ini adalah orang-orang yang suka sekali dengan tantangan yang jelas hasilnya itu apa sih yang diharapkan, sehingga mereka berpikir kreatif. Ya, yang kedua adalah buat suasana kantor menyenangkan. Dan juga waktu kerja dan komunikasi yang fleksibel. Jika 4 ini bisa Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu bisa mengendalikan atau bisa meningkatkan atau mengeksplor produktivitas atau potensi daripada generasi milenial ini. Nah, ini adalah soft skill yang dibutuhkan oleh generasi milenial. Mereka ini adalah orang-orang yang berpikir kritis, jadi mereka sering bertanya, apa, gimana, bagaimana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi seorang generasi milenial banyak tanya, Bapak Ibu harus sudah siap. Jadi saya pernah berhadapan sama salah satu klien saya, kemudian kebetulan dia adalah generasi milenial dan anaknya pintar sekali. Jadi setiap KPI yang saya jelaskan, itu dia challenging, dia tanya. Jadi saya harus bisa menjelaskan tujuannya itu apa. Ya. Kemudian kalau dia lakukan itu, apa untungnya buat dia, apa untungnya buat perusahaan. Kedua adalah yang paling sulit sampai saat ini yang saya lihat di lapangan, itu adalah mengenai komunikasi. Karena apa? Karena komunikasi, kalau kita lihat karakter dari 4 generasi, itu generasi baby boomer hampir sama dengan generasi X. Generasi Y itu hampir sama dengan generasi Z. Sehingga saat generasi X berkomunikasi dengan generasi milenial, itu biasanya sangat sulit. Saya jadi teringat waktu tahun 2017 saya mengajar di Surabaya, kebetulan tema yang diambil adalah bagaimana leader dapat meningkatkan produktivitas dengan kebersamaan antar generasi. Dan waktu itu memang hampir 4 generasi ini ada di ruang training saya. Jadi ada baby boomers, ada generasi X, ada generasi Y, dan ada generasi Z. Saat saya belum memberikan karakter ini, kemudian saya memberikan sebuah tema, mereka berdiskusi, dan waktu itu memang saya campur antara generasi baby boomers dengan generasi Z, kemudian generasi X awal dengan generasi Y akhir. Dan benar saat mereka berkomunikasi itu seperti Perang Dunia Kedua. Suaranya kencang, malah ada yang gebrak meja, dan biasanya yang gebrak meja itu adalah baby boomers dan generasi X. Tapi anehnya, generasi milenial itu tidak takut dengan suara kencang, dengan gebrak meja. Mereka selalu men-challenge. Men-challenge dengan apa? Dengan pertanyaan. Datanya apa? Kenapa harus dilakukan begitu? Bagaimana mencapainya? Jadi,
Saat mereka berdiskusi itu karena mereka belum tahu karakter masing-masing, sehingga itu memang benar-benar luar biasa mengerikan. Tapi setelah mereka saya informasikan, saya sharing mengenai karakter yang ada, begitu kemudian hari kedua, saya lakukan role play yang lebih berat lagi, itu komunikasinya sudah enak. Dan yang memimpin rapat hampir setiap kelompok itu adalah generasi milenial. Hari sebelumnya yang memimpin itu adalah baby boomers dan generasi X akhir. Sehingga bisa kita katakan kolaborasi itu adalah salah satu keunggulan soft skill yang harus kita gali di tim kita, baik itu baby boomers, X, Y, ataupun Z. Kemudian juga soft skill inovasi, apabila kita tidak tahu menggunakan, mengeksplor mereka, maka inovasi daripada generasi Y ini atau milenial ini tidak akan terpancar. Mereka akan asik dengan gadgetnya. Dan itu mungkin menjadi salah satu kerugian dari perusahaan apabila mereka tidak memanfaatkan generasi milenial ini untuk mendongkrak produktivitas di perusahaan. Kemudian juga generasi milenial ini soft skill-nya itu mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai motivasi yang tinggi. Mereka selalu berpikiran positif, I can, saya dapat, saya pasti bisa melakukan itu. Dan mereka itu percaya sama kemampuan mereka. Mereka tahu diri mereka itu siapa. Dan yang terakhir adalah soft skill yang harus kita bangun adalah open-minded. Jangan sampai kita mempunyai banyak generasi milenial di perusahaan kita, tapi semuanya menjadi close-minded. Padahal generasi milenial adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbuka. Apabila kita bisa memanage mereka, maka perusahaan yang mempunyai orang-orang generasi milenial itu pasti akan lebih cepat maju. Terus apa yang harus kita lakukan sehingga soft skill berpikir kritis, soft skill komunikasi, soft skill kolaborasi, soft skill inovasi, soft skill motivasi, soft skill percaya diri sendiri, kemudian open-minded, bisa menggali anak-anak milenial yang ada di perusahaan kita. Pertama adalah harus ada di perusahaan kita, harus ada role model. Sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman. Coba sebutkan role model teman-teman yang ada di perusahaan masing-masing. Coba sebutkan siapa, satu orang saja. Silakan di chat, Pak. Ada nggak role modelnya? Ada yang bisa sharing, Pak? Boleh open mic ya, Pak Ramli ya? Boleh, open mic, silakan. Silakan yang mau berbagi, satu aja sebutkan. Orang yang menjadi role model kita di perusahaan kita. Jangan-jangan nggak ada. Nah, ini sudah ada chat itu. Nggak ada Ya, role nggak model, ada. Pak. Manajer produksi, oke, bagus. Pengalaman saya selama ini, Pak, belum pernah nemu sih selama saya bergabung di beberapa perusahaan. Nah, oke. Rata-rata kalau saya kasih training seperti ini, selalu kalau ditanya role modelnya itu siapa, pasti cuma ada dua. Kalau nggak bapaknya, ibunya. Nah, ini ada yang bosnya nih. Bosnya, nih bagus nih. Berarti bosnya ini milenial nih kayaknya. Mantap ini. Yang lain?
Kayaknya nggak ada deh Pak sejauh ini deh. Role model yang benar-benar memang yang menjadi sebuah ya, oh ya dia role model gitu. Kayaknya sih sejauh saya kerja selama ini sih jarang sih. Mungkin biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang BUMN atau yang besar-besar mungkin ada diciptakan role model. Cuman kayaknya sepanjang jalan ini kayaknya jarang deh yang benar-benar perfect bahwa ini bisa dijadiin role model. Biasanya role model kita orang tua kita ya Pak Wahyu ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Biar kita habiskan dulu. Ini yang saya selalu tekankan kalau saya menjadi konsultan di sebuah perusahaan, saya akan memberikan satu orang atau misalnya 2-3 orang yang dianggap oleh perusahaan itu sebagai potensi, orang yang berpotensi. Kemudian itu biasanya saya akan lakukan, nanti kita akan bicara mengenai CC, ya, coaching, counseling, training, mentoring, kemudian assignment. Dan itu biasanya dalam 6 bulan itu akan kelihatan, langsung kelihatan. Ya. Sehingga apa yang menjadi potensi mereka itu langsung menjadi performance. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan kolaborasi dengan para milenial kita. Jadi manfaatkanlah para milenial ini sesuai dengan kapasitas yang mereka punya, sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Apabila misalnya kita generasi X atau kita generasi baby boomers, misalnya kayak saya nggak ngerti namanya teknologi, saya nggak ngerti aplikasi. Ya. Yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan generasi milenial. Saya punya pengetahuan, saya punya skill, saya punya pengalaman, ya, tapi saya tidak punya programnya. Sehingga kolaborasi ini akan terbentuk dengan sangat indah. Di sini memang komunikasi adalah kunci keberhasilan daripada kolaborasi. Biasanya yang saya lakukan adalah saya akan mengajak para milenial ini dan mereka lah yang memimpin diskusi ataupun proyek yang akan kita kerjakan. Dan saya adalah sebagai follower-nya. Tapi di dalam follower itu biasanya saya akan memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, sehingga mereka bisa melihat, oh ya, ada bahaya di sini. Oh ya, ada bahaya di sini. Jadi saat berkolaborasi, manfaatkan mereka sepenuhnya dengan kemampuan mereka, dan itu biasanya mereka itu sangat cepat. Kemudian untuk mengembangkan diri mereka, yang harus kita lakukan adalah berikan mereka buku yang mereka wajib baca. Jangan hanya menyuruh, kembangkan diri, tapi tidak memberikan apa-apa. Biasanya kalau saat saya mengembangkan anak milenial, misalnya saya bicara leadership, maka saya akan memberikan buku, buku yang kamu baca, John Maxwell itu adalah Alkitabnya. Ya, 7 Habits itu adalah wajib dibaca. Kemudian nanti kita akan diskusi. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan ya memberikan beasiswa gratis, sekolah gratis kepada para milenial. Dan ini adalah salah satu yang sangat mereka harapkan. Tapi harus diingat, saat kita memberikan kuliah gratis atau universitas gratis, maka kita harus sudah punya program. Anak ini potensinya di mana? Anak ini nanti mau kita kembangkan jadi apa? Jadi kita sudah harus punya program talent pipe manajemennya. Sehingga apa? Saat mereka sekolah, saat mereka nanti lulus, kita sudah siapkan tempat untuk mereka-mereka ini. Jangan nanti mereka begitu selesai sekolah, habis itu bingung. Itu yang biasanya dulu dilakukan oleh para pendahulu kita di BPPT. Orang di sekolah S2, S3, pinter, ahli nuklir, tapi di sini nggak ada nuklirnya. Sehingga akhirnya apa?
orang-orang potensi tersebut tidak bisa berkembang. Kemudian satu lagi pengembangan diri yang paling murah kita lakukan adalah memberikan mereka tugas, penugasan baru. Ini adalah salah satu kunci dari pengembangan diri seseorang milenial. Dan ini sangat powerful sekali, dan ini yang pernah saya alami waktu pertama kali saya saat bekerja di Astra. Saya dikasihkan tugas oleh atasan saya untuk apa? Disitulah saya belajar namanya komunikasi, di situ saya belajar namanya koordinasi, di situ saya belajar namanya problem solving, di situ saya belajar namanya mengambil keputusan, di situ saya belajar namanya bagaimana kita membuat report. Dan ini harus terus-menerus, ya, jangan panas-panas tai ayam. Ya, sustainability development goals-nya harus jelas. Kemudian tadi yang nomor 2, suasananya bikin senyaman mungkin. Jangan lagi kita balik ke masa dulu. Saat ini adalah zaman-zaman orang bekerja dengan happy. Jadi kalau bisa ya situasi kerjanya atau mungkin sediakanlah satu ruangan khusus ya yang berbeda dengan ruangan lainnya. Itu yang pernah saya lakukan di sebuah customer saya. Jadi saya minta satu ruangan, di situ bebas. Di situ ada kopi, ada Indomie, ada apapun yang karyawan sukai. Karena saat seseorang happy, maka orang akan memberikan lebih. Tapi saat seseorang unhappy, maka orang tidak akan bisa berpikir lebih baik. Jadi usahakanlah mereka ke kantor dengan kondisi happy, dengan suasana lingkungan yang happy. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan motivasi terhadap para milenial. Motivasi milenial itu ada 2. Ya. Pertama adalah kita ajak diskusi. Ya. Kita mentoring mereka. Jadi bukan hanya kata-kata saja, tapi kita bantu mereka. Itu sangat membantu para milenial. Yang kedua adalah kita harus memberikan appraisal secara periodik, bukan sekali setahun atau 6 bulan sekali, enggak. Kalau bisa setiap bulan kita diskusi, oke, appraisalmu bulan ini seperti ini loh kondisimu. Masalahmu ada di mana? Kita diskusikan dengan baik. Hal-hal inilah yang bisa meningkatkan para milenial, bisa memberikan para milenial potensi yang mereka miliki yang sungguh luar biasa menjadi performance buat perusahaan. Ini adalah kunci apabila kita sebagai seorang leader ataupun kita di dunia HR ataupun kita sebagai atasan dari para milenial. Ada CCTM. Ya. Yang pertama adalah kita harus belajar. Kita harus mulai mengasah diri kita untuk coaching. Kemudian yang kedua juga kita harus mampu melakukan counseling terhadap para milenial. Kemudian juga kita harus bisa membagi ilmu, ya, memberikan training, ilmu apa yang mereka belum punyai. Dan selanjutnya adalah kita bimbing mereka melalui mentoring. Sehingga apa yang sudah kita berikan, ya, itu bisa menjadi skill dan bisa menjadi performance buat si milenial. Dan yang terakhir adalah apabila kita sudah kasih training, kita lakukan mentoring, kita coaching, kita counseling, maka yang terakhir adalah kita harus memberikan tantangan, assignment. Kasih dia proyek-proyek yang menantang. Sehingga dia akan mengeluarkan ide-ide yang luar biasa. Apabila CCTMA ini Bapak Ibu miliki, maka Bapak Ibu sangat mudah menghadapi para milenial. Kebanyakan di perusahaan yang saya
dapatin dan juga tempat saya bekerja, sangat sedikit leader atau atasan atau pimpinan mempunyai kemampuan CCTM ini. Jadi CCTM ini adalah kunci sukses Bapak Ibu jadi leader untuk meningkatkan potensi menjadi performance para milenial. Itu saja yang bisa saya sharing pada malam ini. Silakan kalau ada yang mau membagikan sharingnya di tempat kerja masing-masing atau mau bertanya, silakan. Silakan Pak Wayan, saya kembalikan ke Pak Wayan. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya ini. Kebetulan Pak Ramli punya pengalaman menghadapi beberapa klien yang berhubungan dengan tenaga kerja dari berbagai generasi, terutama generasi milenial. Silakan. Langsung open mic atau melalui chat. Saya monitor. Kan Bapak Ibu? Ya, duluan Pak. Ya, Pak Chandra dari Ya. Aceh. Ya, sedikit apa namanya sharing lah, sedikit sharing. Kita kan punya tim juga di sini, 2 yang generasi, kita generasi Y Pak ya. Kalau 65 ke 75 generasi apa tadi Pak namanya? Sebentar Pak. Baby boomers. Nah. Masih mute Pak Ramli. Halo, ya. Jadi kita ada 2 generasi yang kita pegang sekarang. Yang 2 itu generasi milenial, yang 2 lagi kami berdua generasi X kita Pak ya. Ya, generasi X Pak. Generasi X. Nah, setelah saya tadi pelajari yang Bapak sampaikan, ternyata memang salah kita perlakukan adik-adik kita yang 2 orang ini. Nah, ini di Klik Aceh Pak. Nah, ini saya pikirkan. Jadi ternyata salah. Jadi begitu saya tadi lihat, mulai terbuka cara menghadapi generasi milenial itu seperti apa. Selama ini kita tekan mereka harus bisa apa namanya, harus bisa mereka yang aktif gitu kan. Ternyata mereka kalau udah dipaksa seperti itu agak gimana gitu Pak. Nah, ya, di satu sisi lagi yang apa namanya, yang kita tuh memang seperti tadi tidak mau dikritik, termasuk juga saya juga tidak mau dikritik juga kan seperti itu. Jadi nggak nyambung, tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan ada malam ini kita bisa apa namanya, bisa memperbaiki komunikasi sama adik-adik kita ini. Kayak gitu. Ya, betul sekali Pak Chandra. Itu yang waktu saya tadi ceritain 2017, itu yang saya alamin waktu sama customer saya. Waktu mereka saya kasih kasus, wah itu berantem Pak, ngeri itu. Ya. Tapi setelah saya ajarin, kenapa atasanmu seperti itu, kenapa bawahanmu seperti itu, mereka terbuka. Oh iya ya, bahwa sebenarnya prinsipnya cuma satu sih. Mau dia X, mau apapun generasinya Pak. Ya, sifat manusia itu cuma satu Pak. Ya. Ingin dihargai, itu aja. Betul. Kalau kita sama-sama saling menghargai, maka kita akan mendapatkan lebih dari orang yang kita hargai. Jadi sebenarnya mau gen X, gen Y, gen Z, setelah itu apa segala macam sebenarnya sama. Cuman memang gayanya yang berbeda. Kalau Bobby Movers kan kita memang taat sama aturan ya Pak ya. Dididik orang tua kita keras. Ya. Tapi kalau misalnya kayak saya punya anak generasi Z, saya dididik dengan keras, selesai saya. Ya betul Pak, ini ada masalah juga nih dengan apa namanya, anak saya pribadi. Jadi selama ini sulit kita apa namanya, kita bilang kalau misalnya kita bilang keras sedikit langsung marah seperti itu. Tetapi
Tapi kalau kita bilang baik-baik, kita ini cepat banget, cepat banget apa namanya. Jadi memang pengennya ya lembut-lembutin aja. Kalau dimarahin kacau kita, begitu Pak. Betul sekali, Pak. Jadi artinya memang kita yang harus ngikutin, Pak, perkembangan zaman. Karena kita nggak bisa mundurin zaman, Pak. Iya, betul. Oke. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Ada pertanyaan nih dari Pak Thomas Muda. Silakan Pak Thomas. Ya, selamat malam Pak Ramli. Terus. Horas, Pak. Horas. Saya ini kan kebetulan JM di perusahaan, nih kan, di perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Utara ini. Tapi saya punya bawahan tuh ya di HR-nya itu, ya tak ngerti program HR, tak ada background HR, tapi dia titipan owner nih, ini susahnya agak sulit yang ngapakan. Ya, jadi program-program itu jadi kita yang pusing sendiri, kita bikin ini ngelapor sana, bikin ini ngelapor sana itu gimana ya kira-kira ya saran Bapak ya? Ada nggak kejadian seperti Bapak dapat? Oke, mungkin ini cerita saya Pak Thomas ya. Setahun yang lalu saya kebetulan dapat training dari sebuah perusahaan yang salah satu bidang usahanya itu sawit. Dan kebetulan ownernya itu memang ada orang HR-nya titipan. Nah, setelah saya jelasin ke ownernya bahwa program HR itu seperti ini, fungsinya ini, tujuannya ini, dia mulai ngeh, Pak. Jadi ternyata selama ini tidak ada satupun program-program yang jelas dari orang titipan. Jadi artinya si owner ini itu kan hanya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan instingnya selama ini. Sementara kan dunia sudah berubah. Dan kemarin saya usulkan untuk usaha mereka itu kebetulan di Kalimantan juga untuk ngambil ISO. Dan dia bilang, apa itu ISO Pak Ramli? Kemudian saya jelasin pelan-pelan dan alhamdulillah Pak dia mau ngikutin dan mereka dapat ISO. Kemudian langsung mereka dapat tender gede dari Pertamina. Dan itu dia bilang, oh ternyata HR itu fungsinya bagus banget ya. Ternyata HR itu punya daya dobrak buat produktivitas kita juga ya. Saya kira itu HR itu cuman bayar gaji karyawan, pecat orang, ngurusin shift-shiftan, selesai gitu loh. Nah, setelah saya kasih program seperti itu, malah kemarin saya ditantang sama dia untuk menerapkan 5S di perusahaan mereka. Waktu saya datang, waduh, ampun. Tapi alhamdulillah dalam waktu 6 bulan itu bisa rapi. Dan kemarin mereka waktu di audit ISO 9001-2015 itu lolos. Dan itu ownernya sangat happy. Jadi mungkin yang perlu Bapak lakukan adalah, saya nggak tahu apakah program HR seperti apa, apakah benar-benar sudah HR yang milenial juga, Pak, ya. Tapi kalau menurut saya, kalau HR-nya yang sistemnya sudah HR milenial, artinya HR milenial itu adalah apa? Semuanya terukur. Jadi Rp1 pun uang perusahaan itu bisa dikembalikan melalui program-program yang mendengarkan, tidak berani untuk mengkritik, tidak berani untuk challenging. Itu Pak Thomas. Ya, Pak. Iya Pak Ramli. Tapi ini kan orangnya pun ya orangnya sudah tua. Ya, yang titipan itu seakan-akan ya semua kita yang kerja ya, semua kita yang kerja, program itu kita yang buat yang kerja semua. Jadi terakhir kita nutupin kerjaan orang, ya kan? Yang disampaikan sama ownernya, owner tak mau dengar. Jadi kadang-kadang kalau orang Batak ini kan pusing juga kalau kita kan maunya kan mengikuti zaman milenial sekarang kan, anak-anak muda kan lebih banyak yang pinter ya kan. Nah, jadi tadi itu udah betul yang Bapak sampaikan, zaman sekarang ini sudah pas. Cuman inilah yang problem kita kadang-kadang di perusahaan itu ya. Yang owner tuh masih ada kayak zaman dulu, masih taruh orang kepercayaan di dalam yang ditaruh yang bukan tempat dia. Jadi terakhir kita pusing dengan urusan-urusan yang bukan untuk KPI.
banyak urusan hal-hal yang aneh-aneh lah kita bilang. Nah, ini kadang-kadang butuh kawan-kawan yang untuk sharing ini. Ya, saya kira itu. Terima kasih ya Pak Ramli ya. Ya, sama-sama Pak Thomas. Ada antrian ini dari Pak Joni Parulian. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Wayan. Saya mau bertanya sama Pak Ramli ini. Sebelum bertanya, saya mau sedikit sharing. Agak mirip dengan Pak Thomas, tapi untungnya saya titipan owner itu, tapi dia masih FG ya, fresh graduate, masih benar-benar putih. Jadi saya biar nggak capek saya ngajarinnya, saya kasih buku, saya suruh baca selama 2 minggu selesai. Gitu terus Pak. Jadi ya memang ngajarinnya capek ya, tapi ya lebih untung dari Pak Thomas bahwa dia masih benar-benar fresh graduate. Jadi semacam kayak kertas putih yang masih bisa ditulis dengan baik lagi gitu. Saya mau tanya begini, next ada nggak Pak gambaran next bahwa akan seperti apa nanti gejolaknya ketika nanti kaum milenial ini akan menjadi pemimpin, sedangkan yang bekerja di operasional adalah kaum yang generasi Z. Ini apa nih gejolaknya Pak yang akan benar-benar kelihatan? Karena memang sekarang masih gampang nih. Karena yang sekarang yang masih sering kita bahas adalah milenial dalam angkatan kerja kan. Sementara nanti pada saat 2040 atau 2030 aja, milenial akan pegang kendali, sementara yang operation adalah orang-orang generasi Z. Nah ini ada gambaran nggak nih Pak? Gejolak apa sih yang banyak gitu Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat Pak, kalau kita belajar dari dua generasi ini, milenial dan Z, kemudian nanti setelah Z juga kita sudah bisa lakukan observasi ya. Artinya anak-anak kecil saat ini kan umur 1 tahun saja sudah pegang HP ya Pak ya. Sudah nonton video, oke. Sudah, yang penting sudah. Nah, kalau menurut saya, next-nya itu adalah yang dilakukan anak-anak milenial yang menjadi leader untuk mereka-mereka ini adalah pergunakanlah teknologi itu sebagai alat kerja utama. Oke, teknologi ya. Yes, nanti larinya jadi pasti akan robotik, Pak. Contohnya aja lah, kita bicara sekarang mobil listrik. Mobil listrik kan sudah menjanjikan apa? Kita tinggal naik, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal pencet kita mau kemana, tidur, jadi. Oh, autopilot ya, autopilot ya. Autopilot, ya. Nah, jadi tugas daripada pemimpin milenial ini adalah apa? Mempersiapkan blueprint-nya. Gitu loh. Ya. Terus teknologinya. Karena kan sekarang kan udah mulai 5.0, mungkin 6.0 sebentar lagi. Kita nggak tahu. Gitu loh. Nah, jadi artinya si milenial ini kan akan mendapatkan bonus orang-orang yang lebih kreatif lagi dan sangat kreatif. Sehingga mereka kalau tidak diberikan tools atau tidak diberikan teknologi yang sesuai, ya mereka akan menjadi orang-orang yang susah diatur. Tapi kalau kita menyiapkan itu dari saat ini, ya itu akan mudah buat mereka. Sama lah saat pertama kali namanya online, kan orang gampang ya. Orang darling, orang beli itu, ini datang nggak barangnya, ya kan? Tapi kan kalau begitu toolsnya sudah disiapin dengan benar, nah itu kan akhirnya jadi biasa aja sekarang. Semua orang bisa lakukan. Nantinya, artinya yang tadi saya bilang, yang generasi Z sendiri sudah pegang 3 atau 4 alat tools. Makanya nanti kalau untuk generasi sebelumnya, mungkin mereka pegang 5 atau 6. 5 atau 6 ya. Ya, jadi artinya nanti secara organisasi, mungkin nanti orang semakin kecil, tapi semuanya main di teknologi. Artinya saat main basket juga dia bisa kerja. Oh, baik. Gitu loh, Pak. Sedikit Pak, agak masih menyambung. Pak, ini kan tadi bicara habit ya, bicara habit juga akan banyak berganti. Pak, akan disarankan nggak culture perusahaan itu juga harus dirubah dalam rangka membaca ataupun menyambut nih generasi milenial dan generasi Z yang akan menjadi penggerak perusahaan gitu. Ini harus berubah culture nggak? Misalnya culture-nya yang lama nih, yang feodal gitu, yang misalnya yang hulu nuwun gitu. Itu kan culture perusahaan yang tua yang memang dibangun sejak dulu nih.
Tapi itu juga sukses gitu pada saat eranya. Apakah harus dirubah nih dalam menjawab milenial dan generasi Z, Pak? Itu, Pak. Oke. Sekarang kita balik lagi, Pak. Kita lihat. Kenapa Nokia bisa mati? Oke, Nokia mati, dia tidak bisa menjawab zaman sih lebih Yes. tepatnya, Pak. Artinya kalau nggak jawab zaman kan berarti apa? Culture-nya kan nggak bisa menjawab. Iya. Ya Oh, kan. berarti Sekarang ya- aja kan, sekarang kalau misalnya Bapak baca di Google, sekarang kan lagi perdebatan antara Toyota Way Iya, dan Toyota W sama Toyota yang ini sekarang. mobil listrik kan. Mobil listrik ya. Nah, Iya, itu benar. aja udah beda kan. Mungkin nantinya ada Toyota Way udah nggak ada lagi. Karena sudah berbeda, zamannya udah berbeda. Toyota W dengan Tesla W. Ya, saya baru ingat. Nah, gitu loh Pak. Artinya Iya, iya. orang-orang yang dulu mungkin mapan, itu akan kegila sama pemain baru yang mungkin kecil, bisa menghantam. Gitu loh. Siapa yang bisa dulu mengatakan bahwa Bukalapak itu bisa menghantam perusahaan gede? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ya sekarang kita bisa lihat, Nero mati, Giant tutup. Ya kan? Ya, ya itu terbukti sih. Nah, itu namanya culture-nya, Pak. Siap. Berarti memang harus dirubah dan sudah mulai dipikirkan ya, Pak. Wajib, Pak, karena zaman sudah berubah, Pak. Oke, siap. Jadi Terima mungkin kasih. ini sedikit pengalaman saya, Pak, pribadi. Waktu saya tahun lalu ditugaskan dari sebuah perusahaan untuk belajar di Swedia. Saya itu paling nggak suka namanya kartu kredit, Pak. Baik. Saya lebih suka bayar cash. Ya. Baik, Kemudian saya bawa duit lah itu cash ke Swedia. Dan luar biasa di Swedia itu tidak laku uang cash. Baik. Hotel harus pakai kartu kredit, makan harus pakai kartu kredit, beli jajanan di pinggir jalan aja pakai kartu kredit. Baik. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, siap. Siap, Pak Rami. Terbuka sih, intinya memang saya jadi yaitu dapat wawasan baru bahwa memang ini sudah alarm nih, harus siap-siap gitu kan. Lewat dari 2025 aja mungkin sudah mulai kerasa lah mungkin gitu, Pak. Thank you, Pak Ramli. Oke, sama-sama, Pak. Nanti berkembang lagi harus pakai uang elektronik ini. 2030 sudah Bitcoin nih Pak Ramli. Ya, digital money. Betul. Cryptocurrency. Sementara kalau kita masih sibuk demo aja, Pak Maya. Masih sibuk undang-undang cilaka. Ya. Silakan Bapak Ibu. Sambung dengan pertanyaan lain. Dan menarik tadi yang diangkat oleh Pak Joni bahwa ada pertentangan nih antara generasi Z nanti. Sementara sudut pandang kita ke atasan itu saja sudah ada pertanyaan. Apakah atasan kita itu membuat stres? Kalau saya lihat tadi di Twitter juga ada trending bagaimana pandangan atasan itu kalau memberi izin soal cuti. Nah, itu juga mungkin ada unsur konflik antar generasi, Pak Ramli ya. Betul, Pak Wayan. Sama seperti sekarang, Lebaran nggak boleh kemana-mana. Kalau saya bilang itu udah beda paradigmanya. Gitu loh. Kenapa orang itu nggak diajak, ya kan, di-engage bahwa oke, kita sama-sama loh, yuk menjaga kesehatan masing-masing. Karena ada beda generasi. Jadi bukan sekedar melarang gitu ya, telling, yelling gitu. Iya. Kita lihat aja kayak kemarin dilarang, ya kan, libur, ya kan, tahu-tahu puncak penuh, Bandung penuh, jalan tol penuh, airport penuh, ya kan nggak ada gunanya. Oh, iya nih, kalau nanti nggak jadi mudik, saham Jasa Marga turun lagi ini. BUMN Karya turun semua nih saham-sahamnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing atau bertanya? Tadi menarik dari Bu Fitri Kusuma kalau nggak salah ya, yang menyebutkan bosnya adalah role model. Monggo Bu, mungkin bisa sharing.
Ya, Fitri Kusuma ini saya. Pak Fajar Imanuddin ini ya, oke. Saya dari Surabaya, branch manager. Nah, gimana Pak Fajar? Role modelnya nih, brand manager kelahiran 86. Wah. Padahal Pak Fajar ini masih milenial juga ini wajahnya. Monggo. Ya kalau saya itu selama ini istilahnya itu bekerja di perusahaan yang struktur organisasinya itu ramping gitu. Jadi nggak banyak apa itu staffing gitu. Jadi apa namanya? Ketika awal dipimpin di perusahaan yang dipimpin oleh baby boomers gitu kan. Terus di perusahaan yang baru ini itu yang pimpinan itu ya masih muda gitu. Jadi lebih easy going gitu. Oh nggak apa-apa. Oh ya kalau gini aja. Oh gini aja gitu aja. Saya sih masih belum tahu apakah dari karakter pribadi orangnya gitu yang memang easy going atau memang dari generasi beliau gitu yang easy going gitu kan. Jadi mudah akrab yang pasti gitu kan. Beda jauh dengan ketika yang di perusahaan yang lain yang dipimpin oleh senior gitu. Jadi kayaknya kok harus sopan gitu kan. Kalau di sekarang ini ya Pak gimana Pak, nyapa seperti biasa gitu, guyon gitu sih. Itu Pak Wayan, Pak Ramli, pengalaman saya. Gimana itu Pak Ramli? Termasuk karakter atau karakter individu atau karakter generasi itu? Itu generasi, Pak. Karena orang sekarang itu, milenial itu orangnya, dia itu enggak beda-bedain atasan bawahan. Itu loh. Yang penting kita kerja bareng-bareng, hasilnya tercapai. Tuh. Jadi segala sesuatu itu, mereka melihat itu adalah sudut pandang itu adalah goals. Dia punya goals, dia berpikir bagaimana goals ini dicapainya bareng-bareng. Beda sama generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya, itu biasanya goals itu adalah kalau berhasil punya saya, kalau nggak berhasil yang salah lu. Kan gitu. Tapi kalau generasi milenial, yang tadi saya bilang, mereka itu ada namanya solidaritas. Artinya sebagai manajer produksi, aku harus solidaritas sama timku. Kebersamaan dengan timku. Sehingga dia membuat sebuah pola kerja yang memang membuat orang itu oke, kalau ada masalah biasanya mereka lebih terbuka. Komunikasi pasti lebih jalan. Dibandingkan yang baby boomers, senior. Biasanya komunikasinya tertutup. Kalau nggak ditanya, nggak akan menjawab. Kalau ada salah, berusaha ditutupi. Dan akhirnya apa? Komunikasinya jadi jelek. Kalau ada bos, kerja. Kalau nggak ada bos, ya main. Biasanya kalau generasi milenial ini, ada nggak ada bos ya sama aja. Karena dianggap itu semuanya teman. Seperti itu. Itu memang karakter daripada para milenialis ini. Ini jadi menarik fenomena mabar. Anak saya kalau jadwalnya mabar, nggak bisa diganggu. Maka itu juga menjadi fenomena bahwa mereka solidaritasnya sangat kuat. Begitu mereka punya satu kepentingan yang sama, tadi Pak Ramli juga nyebutin nih soal prestasi ya, tantangan terus. Mereka tidak akan berhenti kalau tantangan nggak selesai. Tapi juga ternyata mereka bisa bekerja atau bermain dalam hal ini itu sama-sama. Kita yang melihat ini lagi ngapain ini, main game seperti itu sendirian tapi kok kayak seru banget. Itu Pak Ramli ya. Mungkin Betul. ada saran-saran dari asistennya itu di belakang. Sama kayak asisten di belakang. Kadang-kadang saya bingung. Ini lagi belajar atau lagi main game? Pas saya lihat benar lagi belajar. Ya kan? Terus tiba-tiba tertawa. Begitu lihat hasil raportnya,
di atas 90 semua. Ya udah, kita nggak ada lagi. Artinya saya mulai merubah paradigma saya bahwa namanya belajar itu tidak harus di atas meja. Yang penting adalah kita bicara goals. Setahu saya namanya perusahaan, yang namanya pengusaha, itu kan UUD kan, ujung-ujungnya apa? Duit. Jadi kita nggak punya alasan untuk marah-marahin mereka karena goals yang kita targetkan juga tercapai gitu ya. Iya, betul itu. Jadi artinya kalau kayak kemarin saya ada kebetulan ada konsultasi di sebuah perusahaan, itu saya diminta oleh pimpinan perusahaan adalah coba kembangkan anak-anak milenial, kita direkrut itu benar-benar fresh, benar-benar putih. Kemudian saya dikasih tantangan adalah bagaimana menciptakan mereka secepat mungkin untuk bisa menghasilkan kontribusi. Jadi biasanya itu yang tadi itu, pertama ya saya kasih buku. Oke, pelajaran ini, oke, habis itu saya minta mereka presentasi. Setelah mereka presentasi, itu biasanya saya kasih assignment, oke, Anda lakukan apa yang Anda baca di lapangan. Kemudian nanti balik lagi ke saya, oke, problemnya apa saja. Kemudian kita duduk bareng. Kenapa problem itu terjadi? Bagaimana menghadapi problem itu? Bagaimana kita menjelaskan problem itu terhadap orang-orang di lapangan? Bagaimana kita melakukan sosialisasi? Bagaimana supaya mereka bisa menerima? Bagaimana itu supaya jalan? Sehingga apa? Ujung-ujungnya apa? Bagaimana caranya terjadi perubahan cara kerja. Dan itu mereka biasanya sangat semangat. Ya, itulah perlunya para senior yang sudah lebih dulu kerja untuk melakukan yang tadi itu. Ya kan, training pertama, ya habis itu coachingin, ya kemudian mentoringin, kasih tugas. Kalau ada kendala, konselingin. That's it. Itu aja diputar-putar terus. Begitu Pak. Nah ini mungkin kendala di kita, atasan-atasan, itu yang maunya langsung dapat hasil. Sementara mereka ini masih butuh training, mentoring, coaching. Dan kalau assignment-nya nggak jelas, mereka bisa memberontak, bisa berlawanan cara berpikirnya dengan kita. Atau malah bertanya, lebih banyak bertanya daripada mengerjakannya gitu Pak ya. Nah, kebanyakan atasan IPS-nya aja nggak jelas. Lah terus tidak clear terus mau memberikan ke para milenial ini opo. Ya, sehingga pas saat ditanya sama milenial bingung, gagap, akhirnya apa? Jadinya marah, jangan nanya terus katanya. Padahal atasannya juga nggak bisa jawab. Oke. Itu sering kejadian, job desk-nya nggak jelas. Mau memberi tugas tapi juga lupa membuat job desk buat anak buahnya. Betul, Pak Wayan. Kemarin juga salah satu kebetulan dia itu baby boomers, saya kasih seorang milenial yang memang benar-benar paling bagus. Ya kan? Kemudian 1 bulan kemudian milenial itu datang ke saya. Dia cuma nanya begini, Pak, sebenarnya saya dikasih kerjaan apa sih, Pak? Saya dikasihkan ini, saya selesaiin. Saya dikasih kerja ini, selesaiin. Pertanyaan saya, pernah saya tanya ke atasan saya, ini kerjanya, saya kerjain ini apa sih tujuan akhirnya? Dia hanya jawab, ya udah kamu kerjain aja. Akhirnya, dengan berjalannya waktu, si milenial ini potensinya hilang. Jadi hanya masuk jam 8, pulang jam 5. Padahal awal ini, anak ini luar biasa. Yang saya lakukan adalah apa? Mengganti atasannya, pindahkan. Dan hasilnya luar biasa. Jadi artinya kalau kita sebagai atasan, kita juga ngaca gitu loh. Kita udah siap nggak punya
orang pinter di bawah kita, orang kreatif di bawah kita. Kalau kita nggak siap, ya bahaya buat kita. Akhirnya itu jadi apa? Jadi masalah buat kita. Ya, istilahnya kita desek-desekan gitu ya, tidak bisa menahan yang dari bawah, bread on the neck gitu. Seakan-akan kita dapat pertanyaan banyak dari anak buah kita, sementara tidak clear ketika memberikan assignment. Kalau kita bandingkan dengan permainan-permainan game, misinya jelas. Apa yang harus dilakukan, apa yang dimiliki, resource-nya, berapa lama, setiap level itu ada hasilnya, ada token-nya, ada gift-nya, ada apresiasinya. Nah, ini kita, baby boomers, generasi X, tidak terbiasa untuk membuat apresiasi-apresiasi dan journey semacam itu ya. Kayak perlu belajar bagaimana membuat game ini, Pak Ramli. Setuju Pak Wayan. Jadi mungkin teman-teman semuanya, kita belajarlah dari apa yang para milenial lakukan saat ini. Coba lihat, hampir semua games ujung-ujungnya itu adalah hadiah. Sementara kita, untuk kita bicara kenaikan salary saja, kalau misalnya kita ditanya sekarang, Pak, kalau saya mencapai target 2021, increase salary saya berapa? Mungkin kita nggak bisa jawab. Karena kebanyakan, kalau saya lihat pengalaman saya sebagai konsultan dari perusahaan-perusahaan startup, itu mereka itu gajinya kecil, tapi mereka membuat itu based on project. Jadi saat mereka dapat project, itu biasanya mereka akan dapatkan bonus, dan bonusnya itu biasanya nggak dalam bentuk uang. Tapi bentuknya apa? Nonton drakor di mana. Jadi jangan berpikir harus bentuknya uang, enggak. Atau ya kan ngopi bareng di mana. Jadi sebenarnya kita sebagai atasan atau kita sebagai HR, kita harus benar-benar kreatif. Kita harus berani membuka namanya survei engagement. Apa sih yang dibutuhkan mereka? Tapi kita harus siap dulu dengan program kita. Karena itu akan berbahaya sekali. Saat kita bikin program, itu nggak kita jalanin. Itu sangat berbahaya sekali buat orang-orang milenial. Jadi harus kita benar-benar kita harus benar-benar ke pimpinan atau ke owner perusahaan, kita harus bisa memberikan proposal, kita harus bisa meyakinkan owner bahwa ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar buat perusahaan. Dan saya biasanya membuat itu dalam bentuk angka, dalam bentuk uang. Karena kalau nggak bentuknya uang, ya kita ke owner, apalagi owner kita baby boomers, yang nggak akan ditengok. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Wayan. Baik. Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lain sebelum kita memasuki pukul 21. Boleh saya satu lagi nggak Pak? Sedikit banget Pak. Silakan Pak Joni. Pak Ramli, next secara kan Bapak sudah ketemu banyak milenial dan juga generasi Z nih. Kedepannya arahnya akan banyak yang menjadi generalis atau spesialis ya Pak dalam mengemban pekerjaannya masing-masing, termasuk HR. Mungkin itu Pak. Thank you Pak. Nanti ke depannya itu kebanyakan spesialis Pak. Karena Baik, biasanya mereka itu spesialis. based on project. Oke, baik Pak, baik Pak. Berarti lebih ke spesialis ya, hampir rata-rata nanti ya generasi Z dan baik, terima kasih Pak. Betul, itu yang jelas Pak. Makanya itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita juga Pak. Baik, baik. Inline ya berarti ya Pak. Iya, inline itu sebenarnya Pak.
Kita aja belum siap sebenarnya. Karena nanti mungkin HR juga di outsource, Pak. Dikasih ke saya gitu loh, based on project. Siap. Terima kasih Pak Ramli. Ya, sama-sama HR Pak. sendiri harus siap di outsource, Pak ya. Ya, Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali pertanyaan-pertanyaannya. Ini Pak Ramli. Sebelum ini saya akan menyampaikan satu apresiasi kepada Pak Ramli karena materinya hari ini. Sebuah certificate of appreciation karena sudah bersedia sharing tentang milenial, bagaimana Pak Ramli punya pengalaman menghadapi berbagai tantangan di startup yang memiliki tenaga kerja milenial, workforce milenial, dan bagaimana mereka bisa diarahkan untuk siap kerja dan produktif. Dan sesi malam ini saya akan break dulu untuk bulan Ramadan. Jadi mungkin akan saya lanjutkan setelah setelah bulan Ramadan. Nanti kita akan siapkan narasumber-narasumber lain yang akan memberi support buat kita di HR, bagaimana HR sesama HR saling support, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga siap dan bersedia untuk menjadi narasumber, di mana kita bisa saling berbagi. Mungkin sebelum ditutup, Pak Ramli, bagaimana closing statement untuk kita menghadapi milenial dan generasi-generasi berikutnya, supaya perusahaan yang kita support itu semakin maju? oke. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua, untuk menghadapi generasi milenial dan selanjutnya, sebenarnya kita cukup memperkaya diri kita cukup belajar mengenai yang 5 tadi saja. Apabila kemampuan kompetensi kita menghadapi coaching, counseling, training, mentoring, assignment, itu bisa kita lakukan dengan benar, ya sesuai dengan metodologinya juga, maka apapun generasinya, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena senjata kita sudah siap. Karena yang kita hadapi ke depan itu adalah manusia juga. Manusia ciptaan Tuhan, yang dimana salah satu yang diinginkan oleh seorang manusia itu adalah dihargai. Jadi kalau kita bisa menghargai teman-teman kita milenial dan selanjutnya dengan membuat program coaching, counseling, training, mentoring, dan assignment, maka Bapak Ibu akan menjadi leader-leader yang hebat di zaman milenial dan selanjutnya. Mungkin itu dari saya, Pak Wayan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli. Banyak sekali apresiasi dari teman-teman. Dan untuk menutup sesi malam ini, saya akan mengambil kesempatan untuk foto bersama. Oke, Bapak Ibu silakan membuka videonya. Ya, Pak Joni, Pak Bambang, Pak Fajar, Pak Marandatang, Pak Roni. Terima kasih sudah membuka videonya. Oke, ada 2 halaman yang saya ambil. Saya bebas saja atau silakan memberikan jempol untuk Pak Ramli. Terima kasih Pak Ramli untuk sesi hari ini. 1, 2, 3. Halaman pertama. Kemudian 1, 2, 3 untuk halaman yang kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ramli sharingnya malam ini.
Mungkin bisa di-share Pak email kalau ada teman-teman yang ingin berkonsultasi secara langsung. Bagaimana kalau langsung menghadapi generasi milenial? Jangan sampai di perusahaan kita, tempat kerja kita muncul konflik-konflik antar generasi. Pak Ramli bersedia untuk, ini ada ramli@strs@gmail.com. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Wayan, Pak Ramli. Terima kasih Pak semuanya ya. Thomas. Thank you banget Semuanya, ya. sampai ketemu lagi terima sesi kasih. berikutnya. Ketemu ya. Saya akan Ya. infokan kembali jadwal sharing Selasa selanjutnya. Terima kasih Makasih Pak Bapak Ibu. Wayan, Pak Ramli, makasih. Ya, Ya, thank you ya. Thank you Pak Ramli ya. sama-sama, Nanti, ya, sama-sama. Malam-malam semuanya. Salam. Malam.